Karena yang diurus oleh pesantren besar juga banyak. Coba Anda bayangkan yang diterima oleh Az-Zaitun itu bosnya besar sekali dari pemerintah, dari Kemenak gitu. Dibandingkan dengan mungkin yang diberikan ke pesantren. Karena yang diberikan bos itu kepada pendidikan formalnya, kepada sekolah-sekolahnya, bukan kepada santrinya. Kepada santrinya lain lagi. Kalau kita bicara kurangnya tuh kurang terus tuh. Lihat ke belakang, dulu kita ndak bisa apa-apa, ndak dianggap siapa-siapa, maju. Sekarang sudah boleh kemana aja kan? Itu dari pesantren, itu ketua KPU lulusan pesantren dulu. Yang dulu ndak bisa dibayangkan. Menteri Kehakiman dulu dari pesantren, ketua MK pesantren, menteri Pemberdayaan Perempuan pesantren. Dulu sesuatu yang tidak mungkin, artinya ini sudah ada capaian. Lalu ada undang-undang pesantren. IAIN sudah dirombak sampai 27 menjadi UIN dan sebagainya. Itu capaian-capaian kita. Nah yang kurang-kurang nanti kita sambil perbaiki karena memang ada dua dapur kan. Ada dapur Kemendiknas, ada dua dapur Kemenak gitu. Nah padahal kalau nomenklatur pendidikan itu masih dominan di Kemenak gitu, sehingga terasa dominan di Kemendikbud Ristek gitu, sehingga terasa kok ini dibedakan terus sih. Nanti kita usahakan dari waktu-waktu. Saya pernah ngurusi ini, itu akan terkait dengan berbagai undang-undang lain, karena saya juga pernah menjadi Menpan RB dulu. Dari pesantren banyak yang datang, dari UN pada datang tentang in-passing itu terutama tadi. Kalau yang bukan dari pesantren, seperti saya dari pesantren tapi jalurnya lewat jalur Dikbud, itu in-passing itu otomatis saja. Begitu jadi pejabat negara berhenti dulu, begitu selesai datang in-passingnya. Pemberlakuan sertifikasi otomatis itu bagi saya langsung gitu, karena saya NEP dari Kemendikbud, NEP nomor 131 NEP 13 gitu. Nah nanti yang Kementerian Agama itu mari kita urus secara pelan tetapi pasti. Makanya kita semuanya harus ke sana ikut merembes agar perjuangan ini menjadi natural, bukan pemaksaan ya, bukan pemaksaan dan tentu bukan eksklusivisme di dalam keseluruhan konsep pendidikan kita. Nah, itu jawaban umumnya. Tak ada dikotomi, tetapi di daerah tidak jelas. Yang besar dapat besar, yang kecil dapat kecil. Ya, itu namanya adil. Kalau pesantren besar dikasih 10 juta, yang kecil dikasih 1 juta, kan wajar tuh. Karena yang diurus oleh pesantren besar juga banyak. Coba Anda bayangkan yang diterima oleh Az-Zaitun itu bosnya besar sekali dari pemerintah, dari Kemenak gitu, dibandingkan dengan mungkin yang diberikan ke pesantren. Karena yang diberikan bos itu kepada pendidikan formalnya, kepada sekolah-sekolahnya, bukan kepada santrinya. Kepada santrinya lain lagi gitu. Nah oleh sebab itu tinggal ngitung aja, kalau pesantren seperti di sini punya 16.000 santri dan yang bersekolah secara berjenjang formal mungkin ada misalnya 8.000, lalu dibandingkan dengan pesantren lain punya 2.000 santri yang sekolahnya 600 orang, tentu kan beda kan subsidinya. Tetapi bantuan proyeknya yang sifatnya insidental tentu bisa dibedakan tergantung pertimbangan pemerintah. Ini yang sudah besar udah enggak usah dibantu, ini bosnya tentu lebih besar. Tapi untuk pembangunan gedung, laboratorium dan sebagainya itu bisa dipertimbangkan berbeda juga. Tergantung pada kebijakan kalau itu. Tidak perlu peraturan, kebijakan. Siapa yang jadi menteri, dia yang bisa menentukan yang itu perlu, yang ini enggak gitu. Nah itu yang bisa saya sampaikan tentang perbedaan subsidi ini. Bu, tadi Pak Dawame dari Benar Meriah, sekarang Bu Ume Kalsum dari Bogor.
Ya sekarang pendidikan salah satu kemajuan kita sekarang ini bahwa di Undang-Undang Dasar disebutkan, kalau tadi saya sebut ayat 3 dan ayat 5, di ayat 2 itu disebutkan bahwa negara menyediakan 20% dari APBN. Jadi keseluruhan program yang jumlahnya ratusan itu 20% itu untuk pendidikan. Yang 8% dibagi ke berbagai program lain. Itu bentuk perhatian pemerintah, perhatian kita juga, karena yang memperjuangkan isi Undang-Undang Dasar itu kita juga. Bentuk perhatian kita sebagai bangsa untuk mengekspresikan bahwa pendidikan itu penting bagi masa depan bangsa ini. Nah, tapi kalau gini loh, kalau Menteri Pesantren itu di dalam undang-undang kementerian tidak ada. Jadi di undang-undang kementerian itu ada jabatan menteri yang disebut namanya, ada yang disebut bidang tugasnya maupun tidak disebut namanya. Misalnya apa yang disebut namanya? Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Itu namanya sudah ada di Undang-Undang Dasar, tidak bisa berubah. Kalau Kementerian Agama tuh bisa berubah. Menteri Keagamaan, Menteri Urusan Kerukunan, Menteri Wakaf atau apa bisa. Karena di situ hanya dikatakan ada menteri yang hanya disebut jenis tugasnya tapi tidak ada namanya. Yang mengurusi bidang hukum, yang mengurusi masalah tanah, itu bisa Menteri Agraria, bisa Menteri Pertanahan. Nah, dan kemudian ada menteri yang boleh dibentuk dan tidak boleh dibentuk. Nah, yang boleh dibentuk itu kalau dibutuhkan apa? Misalnya Menko, Menteri Koordinator, Wakil Menteri. Itu berdasar kebutuhan aja, tidak setiap menteri ada itu, gitu. Nah itu isi undang-undang. Nah Kementerian Agama ini bukan nama, tapi di situ disebut ada kementerian-kementerian yang mengurusi urusan keagamaan, ada yang mengurusi urusan bidang hukum. Namanya bisa Menkumham, bisa Menkumdang, bisa Menteri Kehakiman, bisa apa. Tapi bidang tugasnya yang disebutkan. Nah kalau ingin undang-undang kepesantrenan, Menteri Urusan Pesantren itu masuk, bisa masuk dari yang urusan agama misalnya. Menteri yang mengurusi urusan agama, lalu Menteri Urusan Pesantren. Itu terserah pada presiden yang terpilih nanti. Karena dia yang membentuk kabinet. Tinggal usulnya aja gitu. Nah, saudara, Pak Busroh Mustafa, Undang-Undang Pesantren 18 tahun 2019, saya tidak tahu persis apakah sudah ada aturan turunannya, PP-nya, Kemennya dan sebagainya, karena itu menjadi bidangnya Kementerian Agama. Saya Kementerian Agama itu menteri koordinatornya adalah Menteri PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, itu atasnya. Nah kalau Polhukam itu yang ngurusi politik, hukum dan sebagainya, itu enggak ngurus langsung ke Kementerian Agama. Itulah yang saya katakan tadi. Coba bayangkan sekarang udah maju orang yang sebenarnya berlatar belakang ngurusi agama seperti saya bisa ngurusi di luar urusan agama dalam kotak-kotak kepemerintahan, bisa di Kepolhukam coba. Sehingga kalau saya ditanya, meskipun saya ngerti masalah-masalah agama, tidak ngerti apakah ini sudah ada aturannya, turunannya atau apa. Nanti saya sampaikan ke Pak Minak. Itu ditanyakan apa sudah lengkap aturan turunannya. Sama dengan Ma'had Ali. Ma'had Ali itu cantolannya kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada umumnya dan kepada Undang-Undang Pesantren aja sebenarnya. Dan itu sudah kuat. Tinggal kebijakan pemerintahnya, mau mendirikan Ma'had Ali kan, ya tinggal minta izin ke pemerintah, sesudah keluar ya sudah selesai, sama, punya civil effect yang sama. Cuma di lapangan karena puluhan tahun kita tidak pernah berpikir Ma'had Ali itu apa. Kalau kita sih tahu, tapi kalau orang-orang yang tidak pernah dengar nama kata Ma'had, apa Ma'had Ali ini? Ketika nerima pegawai dia kebetulan menjadi kepala biro kepegawaian,
Tidak sebut ini bukan lembaga pendidikan Ma'had Ali ini karena dia tidak tahu aja sebenarnya. Nanti pada akhirnya kan akan tahu juga gitu. Tidak perlulah undang-undang tentang Ma'had Ali, sudah bisa dengan undang-undang pesantren dan undang-undang sistem pendidikan nasional yang ada. Bahkan sebelum adanya undang-undang pesantren itu Ma'had Ali sudah ada di beberapa tempat dan itu diakui di beberapa tempat tertentu juga gitu. Baik, dalam seleksi TNI dan Polri ya bukan hanya tahfidz Quran ya, tetapi yang mengerti akidah, akhlak dan sebagainya. Ya, nanti saya sampaikan apakah di sana memang tidak ada pertimbangan itu atau sudah ada pertimbangan sedangkan Al-Quran ini menjadi prasyarat utamanya atau prasyarat tambahannya atau prasyarat utama. Kan pasti kan hal-hal yang begitu, masalah penghayatan keagamanannya juga pasti dinilai lah. Cuma mungkin disebut siapa yang hafal Al-Quran boleh masuk UNS, misalnya yang saya tahu tuh UNS, UI, ITB, UGM dan beberapa perguruan tinggi besar Aceh. Orang hafal Al-Quran tuh bisa masuk milih fakultas apapun tanpa tes. Ini kan luar biasa. Dulu orang hafal Al-Quran ya kan, tidak ada gunanya itu ilmu. Sekarang boleh menjadi tiket utama untuk masuk gitu. Lalu syaratnya apa, hafal Al-Quran aja atau dengan tauhid, fikih dan sebagainya. Nah itu nanti di tingkat teknis di perguruan tinggi masing-masing. Tapi itu sebagai bukti bahwa pendidikan agama dan biasanya tahfidz Quran itu kan yang banyaknya di pesantren. Itu perhatian pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan udah nerima tuh. Dan itu kenapa? Ini karena santri-santri yang dulu terekskulasi ini sekarang naik, sudah memimpin perguruan tinggi, ada yang jadi dirjen, direktur, ada yang jadi menteri dan seterusnya. Ini secara alamiah lalu diatur begini, diatur begini, sehingga akan tumbuh dengan sendirinya. Kalau istilah yang sering dipakai itu sebenarnya umat Islam itu sekarang naik ke berbagai posisi penting di etalase kepemimpinan nasional itu bukan karena dikatrol, tetapi karena mancur dari bawah gitu. Dan itu tidak bisa dibendung, nanti akan terjadi dengan sendirinya asal kita sabar menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini jangan sampai memancing ikut mendiskriminasikan orang. Udahlah, enggak ada gunanya tuh mendiskriminasikan orang karena beda suku, beda agama, enggak ada gunanya. Menang pun enggak ada gunanya kita. Kalau kalah ngisin-ngisini. Menang pun apa? Orang mereka juga enggak bisa apa-apa juga. Kasihkan ke mereka semua enggak bisa, pasti kita kok yang ngurus. Kita nih 87%. Kok mau berebutan? Mau merasa disaingi, merasa diambil oleh mereka, ndak ambil aja. Ini masih banyak yang tersisa yang belum kita urus. Umat ini, kekayaan negara ini yang perlu diurus oleh umat ini dengan sebaik-baiknya. Sudah